Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila hadratil mu'azzam al mukarram bil agung para sahabat nabi sayyidi syamah sahibul fatah ja'arifin radhiyallahu ta'ala an al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih melanjutkan yang kemarin di mana Guru Agung Paul Sabah Anom menjelaskan bisyartin akhadha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwa Allah la bi kulli kalimatin yasma' min afwahil 'amah wa in kana al-lafzu wahidan lakin fil ma'na tafawut. Dengan syarat kalimat thayyibah itu kerjahar dan sigar khafi diperoleh dari hati yang benar-benar takwa, batin yang benar-benar bersih dari apapun selain Allah. Bukan setiap kalimat zikir yang terdengar dari mulut-mulut awam, mulut-mulut kebanyakan orang, walau lafaznya sama tetapi makna hakikatnya berbeda. Jadi Bapak Ibu, walau lafaznya sama, kalimat zikirnya sama, namun karena perbedaan sumber, berbeda sumber perolehannya, buahnya, hasilnya pun menjadi berbeda. Walakin fil makna tafawuz, makna hakikatnya berbeda. Kemarin kita sudah sedikit jelaskan perihal ini ya Bapak Ibu. Kali ini kita akan lebih perdalam perihal ini berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Sirrul Asrar. Walidzalika anzala kalimat tauhid fil Quran fi mawdi'ain. Karena itu Allah menurunkan kalimat tauhid, kalimat untuk meneguhkan atau mengkonsentrasikan batin kita di dalam Al-Quran itu ada dua tempat. Dauhan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ahaduhuma muqarinun bil qawli zahir. Yang pertama berkenaan dengan perkataan zahir, zikir yang bersifat zahir. Kama qala ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bila dikatakan pada mereka la ilaha illallah. Nah, ini kalimat tauhidnya, tidak ada Tuhan selain Allah, yastakbirun. Mereka akan menyombongkan diri. Fahadha fi haqqil awam. Nah, kata Tuan Syekh, ini merupakan bagian bagi kebanyakan orang. Watsani, kemudian yang kedua, maqrunun bil ilmi al-haqiqi, berkenaan dengan ilmu hakikat. Kama qala ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka istighfarlah engkau, minta ampunlah engkau dengan kalimat tauhid itu untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan penjelasan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, nah di sini terlihat perbedaannya ya Bapak Ibu. Jadi walau lafaznya sama, kalimat zikirnya sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Kita zikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasilnya istikbar, kesombongan, keangkuhan. Makin zikir, makin sombong, makin zikir, makin merasa benar, merasa tinggi, mendaku, merasa lebih pantas, merasa lebih layak. Zikir malahan menyuburkan keangkuhan dan kesombongan di dalam diri. Jadi zikir la ilaha illallah tapi buahnya itu istikbar, kesombongan, keangkuhan. Tetapi sebaliknya, ada juga kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi buahnya, hasilnya malahan sebaliknya. Buahnya adalah istighfar. Kita semakin mudah minta ampun, semakin merasa banyak salah, kita merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Lalu kita pun menjadikan kalimat tauhid itu tadi sebagai alat untuk mengkaji diri kita, semakin sebagai alat untuk mengenal hakikat diri kita. Nah, karena kan rumus hakikat itu, rumus khusus untuk mengenal Allah itu ya ke dalam, ya kita mengenal diri kita ya Bapak Ibu, sebagaimana di dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Semakin ma'rifatun nafas, semakin mengenal diri, semakin ma'rifat akan Allah, semakin mengenal Allah. Nah Bapak Ibu, apakah buahnya itu istikbar, kesombongan, atau sebaliknya buahnya itu istighfar,
kita semakin mudah untuk minta ampun, semakin mudah untuk mengenal hakikat diri kita sendiri. Maka itu tergantung dari mana kita memperoleh kalimat zikir itu. Jadi kita kaji diri aja di sini. Ya Bapak Ibu, aku udah zikir kok makin sombong ya, kok makin angkuh ya. Sehingga keangkuhan dan kesombongan itu menjadikan perpecahan, permusuhan di kalangan umat, walau dalam bentuknya yang sangat halus, karena bergeraknya di batin bawah sadar kita. Maka kita harus kaji diri di sini. Jangan-jangan kita mendapatkan kalimat zikir itu dari seseorang yang bukan ahli zikir, bukan dari seorang syekh mursyid yang muktabar, yang silsilah beliau benar-benar sahih dan bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, bila kita memperoleh kalimat zikir itu dari seorang ahlinya, dari seorang ahli zikir, dari seorang yang batin beliau itu taqiyun naqiyun mimma siwallah, yaitu seorang syekh mursyid yang muktabar dan silsilah beliau benar-benar bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah, maka hasilnya, buahnya pasti istighfar, menjadi alat bagi kita untuk mudah untuk masuk ke dalam diri kita, mudah untuk mengkaji diri, mudah untuk mengenal hakikat diri kita yang sesungguhnya. Jadi dengan kalimat zikir yang kita peroleh dari seorang syekh mursyid yang muktabar, yang sahih, silsilah beliau benar-benar sahih dan bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah, maka kalimat zikir itu nanti akan menjadi alat bagi kita untuk terus-menerus istighfar. Dengan kalimat tauhid itu, kita terus-menerus meminta ampun, kita terus-menerus ke dalam diri kita agar kita semakin mengenal hakikat diri kita yang sesungguhnya. Karena hanya cara ini agar kita bisa mengenal hakikat Allah yang sesungguhnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Mengenal diri adalah pintu masuk untuk mengenal Allah. Tidak mungkin kenal Allah kalau kita tidak kenal hakikat diri kita yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kalau kita ingin benar-benar belajar zikir, ya kita harus berguru kepada ahlinya, kepada ahli zikir. Nah, ahli zikir ini bukan sekedar ahli zikir biasa ya Bapak Ibu, ahli zikir yang diaku oleh Allah. Banyak ahli zikir, tapi tidak semua ahli zikir itu diaku oleh Allah, diaku oleh Rasulullah. Siapa ahli zikir yang sesungguhnya yang dimaksud dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mintalah, bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, ini bukan ahli zikir biasa, ahli ilmu zikir, ahli pengamal zikir biasa, tetapi ahli zikir yang benar-benar muktabar, diaku oleh Allah, oleh Rasulullah, yaitu seorang syekh mursyid yang muktabar, yang silsilah tarekat beliau benar-benar sahih, bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah. Jadi jangan kita berguru belajar zikir itu asal belajar zikir. Kita berguru kepada asal guru, kepada mumursyidan, seorang katanya syekh mursyid tetapi tidak muktabar di sisi Allah karena silsilahnya tidak sahih dan tidak bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah. Apalagi kalau kita belajar zikir itu karena hasil membaca buku atau mendengar video-video dari YouTube. Ya Bapak Ibu, boleh-boleh saja, siapapun boleh belajar zikir, membaca kitab-kitab, mendengar dari YouTube tentang materi-materi zikir. Kalau kita tergerak untuk belajar zikir, mengamalkan zikir, ya saya kira tidak ada masalah apa-apa. Tetapi mungkin sekedar mendapatkan pahala dan karomah. Hanya untuk pahala dan karomah di tingkat alam mulki, di tingkat sadar, tidak memberikan perubahan banyak pada batin kita. Bila kita ingin lebih dari itu, kita ingin mendalami batin kita, meningkatkan kualitas spiritual kita, kita berzikir demi kebaikan batin rohaniah kita, kita berzikir untuk mengangkat derajat hakikat kita di sisi Allah, kita berzikir itu untuk menembus lapisan-lapisan diri kita. Kita tidak puas dengan hanya syariat, hanya sadar, tetapi kita mulai meningkatkan kualitas batin kita yang tadinya hanya syariat, naik ke tarekat, naik ke ma'rifat, naik ke hakikat. Yang tadinya ruh jismani, naik ke ruh nurani, ruh sultani, hingga ruh al-qudsi. Tadinya kita hanya berkutat di lapisan hati yang disebut dengan sadar, kita tembus ke qalbu, tembus lagi ke fuad, ke syagab, lub, sir, hingga tembus ke batin terdalam, yaitu ana. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kualitas batin yang sesungguhnya, ya kita harus belajar kepada ahlinya, kepada seorang syekh mursyid yang muktabar, yang silsilah tarekat beliau benar-benar sahih,
dan bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah. Inilah yang merupakan maksud terdalam dari dauhan pengersabahan tadi. Bisyartin akhadha min qalbin taqin aqin ma siwa Allah la bi kulli kalimatin yasma' min afwal 'ama wa in kana lafzu wahidan lakin fil makna tafawut. Dengan syarat kalimat zikir itu diperoleh dari batin yang benar-benar takwa, hati yang benar-benar bersih dari apapun selain Allah. Bukan kalimat zikir yang kita peroleh dari kebanyakan orang. Karena walau lafaz zikirnya sama, tetapi makna hakikatnya berbeda. Karena kalimat zikir yang diperoleh dari seorang syekh mursyid yang muktabar, yang silsilah beliau sahih dan bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah, itu kalimat zikir itu akan menjadi alat bagi kita untuk tembus ke lapisan-lapisan batin kita yang terdalam, sehingga kita semakin mengenal hakikat diri kita, sehingga kita semakin dekat dengan istighfar, semakin dekat untuk meminta ampun, semakin mengenal hakikat diri kita, dan semakin kenal hakikat diri kita, maka kita pun akan semakin mengenal hakikat yang sesungguhnya akan Allah Jalla wa'ala. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila hadratul mu'azzam wal mukarram beragam para sahabat dan menjadi syamus sahibul fatah jangan fina Allah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.